Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman justru terasa berat dan penuh energi negatif? Kadang tanpa kita sadari, ada benda-benda di sekitar kita yang menyimpan kenangan, emosi, atau bahkan aura buruk yang bisa memengaruhi suasana hati dan kehidupan kita. Rumah bukan sekadar tempat berlindung, tapi juga cerminan dari energi yang kita simpan di dalamnya. Bayangkan jika setiap sudut rumah dipenuhi dengan energi yang menenangkan, membawa keberkahan dan menghadirkan rasa damai setiap kali kita melangkah masuk. Tapi bagaimana jika justru sebaliknya? Apa jadinya jika tanpa sadar kita menyimpan benda-benda yang mengundang ketidaknyamanan, membuat tidur tak nyenyak, dan membawa perasaan gelisah yang tak jelas asalnya? Di video kali ini, kita akan membahas 5 benda yang sebaiknya tidak disimpan di rumah, karena bisa mengundang energi negatif, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita lebih bijak dalam menjaga keseimbangan energi di dalam rumah. Yuk, simak baik-baik dan jangan lupa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Benda yang pertama yaitu barang rusak atau pecah. Seringkali kita membiarkan barang-barang rusak atau pecah tetap ada di rumah, entah karena alasan sentimental atau sekadar belum sempat membuangnya. Namun dalam banyak kepercayaan, barang yang rusak diyakini menyimpan energi negatif, cermin yang retak, piring pecah, atau perabotan yang sudah tak layak pakai bisa menjadi simbol kemalangan dan penghalang rezeki. Selain itu, barang-barang seperti ini juga bisa membahayakan secara fisik, misalnya serpihan kaca yang bisa melukai tanpa disadari. Dalam Feng Shui, barang rusak melambangkan energi yang terhambat, menciptakan suasana stagnan dalam kehidupan penghuninya. Jika dibiarkan terlalu lama, ini bisa membuat kita merasa sulit berkembang, sering mengalami hambatan, atau bahkan membawa kesialan. Dari segi psikologis, melihat barang-barang rusak setiap hari juga bisa memberikan kesan rumah yang berantakan dan kurang nyaman, yang akhirnya memengaruhi suasana hati kita. Karena itu, penting bagi kita untuk segera memperbaiki barang yang masih bisa digunakan dan membuang yang benar-benar sudah tidak layak. Jangan biarkan rumah dipenuhi benda-benda yang hanya menjadi beban, baik secara energi maupun emosional. Rumah yang bersih dari barang rusak akan lebih terasa ringan, nyaman, dan membawa aura positif bagi penghuninya. Jadi coba cek lagi sudut-sudut rumah, apakah masih ada barang yang seharusnya sudah dilepaskan. Kedua, barang bekas dari orang tidak dikenal. Barang bekas memang bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin berhemat atau mengoleksi benda antik. Namun tahukah kalian bahwa tidak semua barang bekas sebaiknya disimpan di rumah, terutama jika asal-usulnya tidak jelas atau berasal dari orang yang sudah meninggal. Dalam banyak kepercayaan, benda-benda seperti ini bisa membawa energi dari pemilik sebelumnya, baik itu kenangan, emosi, atau bahkan sesuatu yang lebih misterius. Beberapa orang melaporkan merasa gelisah atau mengalami kejadian aneh setelah menyimpan barang bekas tertentu, seperti perhiasan lama, pakaian warisan, atau furniture antik. Ini bisa disebabkan oleh energi yang masih melekat pada benda tersebut. Dalam budaya tertentu, ada kepercayaan bahwa barang yang pernah digunakan oleh seseorang yang memiliki banyak beban hidup atau meninggal dalam keadaan tidak tenang bisa membawa pengaruh buruk bagi pemilik barunya. Jika memang harus menyimpan atau menggunakan barang bekas, sebaiknya pastikan asal-usulnya jelas dan lakukan pembersihan terlebih dahulu, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam Islam, kita bisa membaca doa dan membasuhnya dengan air bersih, sementara dalam tradisi lain ada cara seperti membakar dupa atau menjemurnya di bawah sinar matahari. Yang terpenting, selalu dengarkan intuisi. Jika suatu barang terasa membawa energi yang tidak nyaman, mungkin lebih baik tidak menyimpannya di rumah. Ketiga, boneka atau patung dengan wajah menyeramkan. Boneka dan patung sering dijadikan dekorasi atau koleksi, tetapi tidak semua benda ini membawa kesan yang menyenangkan. Beberapa boneka atau patung dengan ekspresi menyeramkan justru bisa menciptakan suasana yang tidak nyaman di rumah. Bahkan ada banyak cerita di berbagai budaya tentang boneka yang diyakini menyimpan energi tertentu atau bahkan menjadi media bagi makhluk tak kasat mata. Secara psikologis, wajah boneka atau patung yang menyeramkan bisa memicu rasa gelisah,
terutama jika diletakkan di tempat yang sering dilewati atau di kamar tidur. Bayangkan ketika malam tiba, pencahayaan redup, dan tiba-tiba kita merasa ada mata yang mengawasi. Perasaan seperti ini bisa membuat tidur tidak nyenyak dan secara tidak langsung memengaruhi kesehatan mental kita. Dalam beberapa kasus, anak-anak pun sering merasa takut dengan boneka tertentu tanpa alasan yang jelas. Jika memang suka mengoleksi boneka atau patung, sebaiknya pilih yang memiliki ekspresi netral atau menyenangkan. Selain itu, hindari menyimpannya di kamar tidur atau tempat yang sering dilalui dalam kondisi pencahayaan minim. Jika suatu boneka atau patung terasa membawa energi negatif atau membuat perasaan tidak nyaman, mungkin lebih baik disingkirkan agar rumah tetap menjadi tempat yang aman dan penuh ketenangan. Keempat, jam mati. Jam bukan sekadar alat penunjuk waktu, tetapi juga simbol kehidupan dan pergerakan. Namun jika jam di rumah berhenti berdetak atau mati dalam waktu lama, banyak yang percaya bahwa ini bisa membawa energi negatif. Dalam Feng Shui, jam mati melambangkan stagnasi, keterlambatan, bahkan kemunduran dalam hidup. Itulah mengapa banyak orang menyarankan agar segera memperbaiki atau membuang jam yang sudah tidak berfungsi. Secara psikologis, melihat jam yang tidak bergerak bisa menciptakan perasaan terjebak atau kehilangan arah dalam hidup. Hal ini secara tidak langsung bisa memengaruhi mood dan semangat seseorang, terutama jika jam tersebut berada di tempat yang sering dilihat, seperti ruang tamu atau kamar tidur. Beberapa orang juga percaya bahwa jam mati yang dibiarkan terlalu lama bisa menjadi pertanda buruk, terutama jika tiba-tiba berbunyi sendiri atau jarumnya bergerak tanpa sebab yang jelas. Untuk menghindari energi negatif dari jam mati, ada dua pilihan: segera perbaiki atau singkirkan dari rumah. Jika jam tersebut memiliki nilai sentimental, pastikan tetap berfungsi dengan baik, agar simbol waktu dan kehidupan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Rumah yang dipenuhi dengan benda yang masih bekerja dengan baik akan menciptakan suasana yang lebih positif, dinamis, dan penuh keberkahan. Dan kelima, lukisan atau foto dengan aura suram. Lukisan atau foto bisa menjadi elemen dekorasi yang mempercantik rumah, tetapi tidak semua gambar membawa energi yang baik. Beberapa lukisan atau foto dengan aura suram, seperti gambar kesedihan, peperangan, wajah muram, atau lanskap gelap, diyakini bisa memancarkan energi negatif. Tanpa kita sadari, gambar-gambar ini dapat memengaruhi suasana hati dan menciptakan atmosfer yang kurang nyaman di dalam rumah. Secara psikologis, warna-warna gelap dan ekspresi muram dalam sebuah lukisan bisa memberikan dampak emosional bagi orang yang melihatnya. Misalnya, lukisan seseorang yang menangis atau sedang dalam penderitaan bisa membuat alam bawah sadar kita ikut menyerap perasaan yang sama. Hal ini dapat menyebabkan perasaan gelisah, sedih, atau bahkan tanpa disadari memicu energi negatif di dalam rumah. Dalam beberapa kepercayaan, lukisan dengan tema suram juga dianggap bisa mengundang energi buruk atau bahkan entitas tak kasat mata. Ada banyak cerita tentang lukisan yang membuat pemiliknya merasa tidak nyaman, seolah ada yang mengawasi, atau bahkan menimbulkan kejadian aneh di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk memilih gambar yang membawa ketenangan, seperti pemandangan alam, kaligrafi, atau foto keluarga yang penuh kebahagiaan. Jika di rumah masih ada lukisan atau foto dengan aura suram, coba perhatikan apakah ada perubahan dalam suasana hati atau energi di dalam rumah. Jika terasa kurang nyaman, mungkin sudah saatnya menggantinya dengan sesuatu yang lebih positif. Rumah yang dihiasi dengan gambar-gambar penuh kebahagiaan akan lebih memberikan ketenangan dan keberkahan bagi penghuninya. Sebab setiap elemen di dalam rumah memiliki pengaruh tersendiri terhadap energi yang mengalir di dalamnya. Itulah 5 benda yang sebaiknya tidak disimpan di rumah, karena dapat mengundang energi negatif. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa barang-barang tersebut berpengaruh terhadap suasana hati, kenyamanan, bahkan keberkahan dalam rumah kita. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat dan perlindungan, justru bisa terasa berat, penuh kegelisahan, atau bahkan membawa perasaan yang tidak menyenangkan jika dipenuhi dengan benda-benda yang menyimpan aura buruk.
Membersihkan rumah bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga tentang menjaga energi yang ada di dalamnya. Dengan menyingkirkan benda-benda yang membawa kesan negatif, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, harmonis, dan penuh ketenangan. Jangan ragu untuk mengevaluasi barang-barang di sekitar kita apakah masih membawa manfaat atau justru menjadi beban yang tidak perlu. Jika kalian pernah mengalami perasaan tidak nyaman di rumah dan menemukan salah satu dari benda-benda ini, mungkin ini saatnya untuk merapikan dan menyaring kembali barang-barang yang ada. Ingat, rumah yang baik bukan yang penuh dengan barang mahal atau mewah, tetapi yang membawa kedamaian dan energi positif bagi penghuninya. Semakin kita menjaga rumah dari energi negatif, semakin baik pula kehidupan yang kita jalani di dalamnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Jika kalian punya pengalaman atau pendapat tentang benda-benda yang bisa membawa energi negatif, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap jaga energi positif di rumah kalian.